Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnawati, NIM 200301500071 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebugaran jasmani. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Menurut Sadoso Sumarjono, mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Adapun menurut Agus Mukholid MPD menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan berarti atau berlebihan. Adapun menurut Sumo Sarjono dan Giri Wijojo menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Sedangkan menurut Suratman, kebugaran jasmani adalah suatu aspek fisik dan kebugaran menyeluruh dari kebugaran menyeluruh atau total fitness yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan pada tiap pembebanan atau stres fisik yang layak. Selanjutnya, fungsi kebugaran jasmani. Yang pertama, golongan pertama berdasarkan pekerjaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Adapun golongan kedua berdasarkan keadaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat, yakni untuk rehabilitas, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil, yakni untuk mempersiapkan diri menghadapi masa kelahiran. Adapun golongan ketiga berdasarkan umur. Misalnya bagi anak-anak, yakni untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Kebugaran jasmani bagi orang tua, yakni untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran jasmani yang terdiri dari dua bagian, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, terdiri dari daya tahan jantung paru, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Adapun yang kedua, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Selanjutnya, cara meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani tidak terlepas dari latihan jasmani yang membina keseimbangan unsur kebugaran jasmani. Untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu caranya adalah dengan melakukan latihan fisik atau latihan jasmani. Sadoso Sumarjono mengatakan bahwa
Untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani dengan baik, haruslah memenuhi 3 macam takaran. Di antaranya, interaksi latihan. Interaksi latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% sampai 87% denyut nadi maksimal. Artinya, bagi seseorang yang umurnya 45 tahun, bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan haruslah sampai denyut nadi mencapai paling sedikit 125 per menit atau 72% dari denyut nadi maksimal, dan paling tinggi 152 denyut per menit atau 87% dari denyut nadi maksimal. Selanjutnya, lama latihan. Lama latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai zone latihan atau training zone dan berada dalam zone latihan 15 sampai dengan 25 menit. Selanjutnya, takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. Sebaliknya, jika intensitas latihannya lebih kecil, maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20 sampai 30 menit dan dalam zone latihan lebih lama lebih baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, daya tahan otot jantung dan paru-paru. Dan yang keempat, kelentukan atau kelenturan. Selanjutnya, alat ukur kebugaran jasmani. Yang pertama, tes kebugaran jasmani yang digunakan untuk anak-anak dari usia sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Terdiri dari yang pertama, lari cepat dengan jarak tempuh 30 meter. Yang kedua, angkat tubuh selama 30 detik. Yang ketiga, baring duduk selama 30 detik. Yang keempat, loncat tegak. Yang kelima, lari dengan jarak tempuh 600 meter. Adapun tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 terdiri dari yang pertama, lari cepat 4 dengan jarak tempuh 40 meter, angkat tubuh selama 30 detik, baring duduk selama 30 detik, dan loncat tegak dan lari dengan jarak tempuh 600 meter. Yang kedua, tes kebugaran jasmani untuk sekolah lanjutan menengah pertama terdiri dari yang pertama, lari cepat dengan jarak tempuh 500 meter. Yang kedua, angkat tubuh untuk putri selama 30 detik, untuk putra selama 60 detik. Yang ketiga, baring duduk selama 60 detik. Yang keempat, loncat tegak. Dan yang kelima, lari jarak jauh. Untuk putri jarak tempuh 800 meter. Untuk putra jarak yang tempuh 1000 meter. Selanjutnya, tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah atas terdiri dari yang pertama, lari cepat dengan jarak tempuh 50 meter. Yang kedua, angkat tubuh untuk putri selama 30 detik dan untuk putra selama 60 detik. Selanjutnya, baring duduk selama 60 detik. Yang keempat, loncat tegak. Dan yang kelima, lari jarak jauh.
Untuk putri jarak tempuh 800 meter. Untuk putra jarak tempuh 1000 meter. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kebugaran jasmani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.